Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Samaryadi, mahasiswa Doktor Kependidikan Universitas Jambi semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu disertasi S3 untuk melengkapi tugas pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Hadianto PhD. Baik, langsung saja dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah disertasi yang ditulis oleh atas nama Aktim Wahyuni, ini dari Universitas Negeri Malang. Disertasi ini saya review atas izin dari pemilik atau penulis disertasi ini. Disertasi ini beliau buat publikasikan, beliau uji pada tahun 2014 pada program studi Doktor Studi Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja saya akan mereview apa saja hal-hal yang penting, hal-hal yang menarik dalam disertasi ini. Kita lihat dari judulnya itu adalah pengaruh behavior modeling training terhadap sharing guru sekolah dasar. Jadi dari judulnya kita udah bisa membayangkan, menebak bahwa disertasi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam bentuk atau jenis eksperimen. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke bab 1 terlebih dahulu. Sama seperti sebagaimana biasanya karya ilmiah atau disertasi atau tesis atau skripsi yang ditulis oleh mahasiswa, untuk disertasi ini juga dia memulai dengan latar belakang secara yuridis, ya, kalau istilah secara landasan yuridisnya. Setelah itu baru penulis mulai mengemukakan konsep-konsep atau kondisi ideal dari konteks judul penelitiannya, yaitu tentang guru tadi, mulai memasukkan pendapat-pendapat ideal bagaimana tentang guru itu dijelaskan semua di sini. Di latar belakang ini konsep atau kondisi idealnya dari sebuah dari objek penelitian atau topik penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti ini. Jelaskan semuanya, kondisi-kondisi konsep idealnya. Setelah itu penulis ini mulai memasukkan kondisi realitanya. Kondisi realita yang berdasarkan data-data empiris yang didapati oleh peneliti ini dari survei yang dilakukan, dari wawancara. Nah, ini peneliti atau penulis disertasi ini mulai menceritakan, dari latar belakangnya mulai mengemukakan kondisi-kondisi realita yang ada. Nah, kita teruskan dari beberapa tempat uji, pengamatan, tempat observasi yang atau subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Ini ada di SDN Cengkalang. Di sini ada SDN Cengkalang. Kita zoom. Kemudian setelah itu peneliti ini sudah mulai
menghubungkan antara kondisi ideal dengan kondisi realita yang ada yang peneliti itu temukan. Nah, setelah itu seperti bagaimana biasanya peneliti ini mulai memunculkan ide tentang bagaimana pengaruh behavior tadi terhadap caring guru. Nah, pengaruh ini kita balik ke atas. Pengaruh behavior modeling training ini mulai dimunculkan idenya untuk menguji bagaimana pengaruh apakah pengaruh dari behavior ini terhadap caring guru di sekolah dasar tersebut. Oke, ini dari latar belakangnya ya, Bapak Ibu semua. Kemudian kita mulai masuk nih ke bab 2. Mana bab 2-nya nih? Karena laptop saya lagi bermasalah, jadi saya menggunakan HP. Ini memanfaatkan HP ya Bapak Ibu. Ini ada rumusan masalahnya, bukan sangat banyak, ada 4. Jadi apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan knowing guru? Apakah ada perbedaan child guru? Ada perbedaan pentins guru yang dilatih dan yang tidak dilatih. Jadi ini ada 4 rumusannya. Ini ada tujuan penelitian ini. Di tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menguji perbedaan tingkat caring guru, kemudian menguji perbedaan tingkat knowing guru, dan pada tingkat courage guru dan retensi guru. Nah, jadi ini hipotesisnya ada perbedaan signifikan, ada perbedaan tentang knowing, caring dan lain sebagainya. Ini setelah itu di subbab E ada kegunaan penelitian, ini dijelaskan semuanya. Kemudian di subbab F itu ditulis juga ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Nah, ini ada ruang lingkupnya, ada variabel utama 2 yaitu behavior BMT tadi. Kemudian ada keterbatasannya. Kemudian ada dijelaskan di subbab G itu adalah definisi operasionalnya. Oke. Caring itu apa? Caring itu adalah konten dalam penelitiannya adalah sikap caring guru atau care, kepedulian ya. Atau rasa peduli guru terhadap siswa. Kemudian apa yang variabel yang tadi, yang behavior modeling training, jadi adalah sebuah model yang digunakan untuk melatih guru gitu. Nah, kita lanjut ke bab 2. Nah, di bab 2 ini dimulai dari istilahnya ya, pengantar ya. Jadi ada kajian pustaka ini berisi uraian tentang kompetensi guru sekolah dasar, tentang caring itu, behavior modeling training, dan tinjauan teoritisnya itu. Sama seperti pada umumnya, dimulai dari yang pertama itu adalah kompetensi guru, karena yang dibahas di sini konteksnya itu tentang kemampuan guru. Nah, salah satunya adalah kemampuan guru dalam pedagogik, bagaimana guru itu peduli terhadap siswa gitu. Nah, jadi kita lanjut karena nanti kalau terlalu panjang lebar akan mutar-mutar situ juga nanti. Jadi kita ringkas saja.
Kemudian caring dijelaskan juga, caring di sini Bapak Ibu. Caring itu adalah cara guru berhubungan baik dengan orang, atau di konteksnya di guru, atau ada cara orang berhubungan baik dengan orang lain. Caring adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam memberikan dukungan kepada individu secara utuh Bapak Ibu. Jadi dibahas lagi dari yang caring tadi, lalu dihubungkan lagi bagaimana sih caring dalam pembelajaran tersebut. Nah, di sini si penulis ini banyak memuat pendapat-pendapat atau teori-teori tentang caring nih. Nah, karena memang di sekolah dasar itu banyak sekali masalah dari sisi siswa itu, mulai dari mereka malas mengerjakan tugas, tidak memperhatikan guru atau proses pembelajaran, tidak bermotivasi, sering bikin ulah, sering bikin onar. Nah, dalam banyak kasus ini mereka pantas ditegur dan dihukum, akan tetapi seringkali situasi kelas menjadi sangat tidak menyenangkan bagi mereka. Nah, gitu, makanya sangat perlu sekali caring, jiwa caring yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kita lanjut ke, kalau secara untuk teorinya nggak ada yang unik, nggak ada yang unik, sama seperti pada umumnya disertasi yang ada di kampus-kampus pendidikan, kampus-kampus keguruan atau pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nggak ada yang yang spesifik khusus perbedaannya gitu. Kemudian kita lanjut ke metode Baik, kita langsung masuk ke bab 3, metode penelitian. Ini dimulai dari rancangan penelitian yang bagian A. Kemudian ini dia eksperimennya, itu ada kelas atau kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol, yang mana subjek penelitian itu adalah guru pada kelompok kerja guru SD Gugus 6 Sidoarjo yang berjumlah 67 orang, dibagi 2 menjadi 27 orang, dan dijadikan subjeknya dikurangi jadi 54 orang, dibagi secara rata sesuai dengan kemampuan secara merata. Oke. Ini ada item-item skalanya yang dibuat, ada uji validasi, ada uji reliabilitasnya, ada analisa faktor nilai KMO-nya, kemudian ada nilai commonality-nya, ini ada semua. Kita langsung, ini ada nilai variance explained-nya, ini script plot, ada nilai rotasi matriknya dari uji validitas soalnya atau soal tesnya ya Bapak Ibu. Kemudian ini tadi ada prosedur penelitiannya juga ditulis di bab 3 ini. Kemudian ada topik pelatihan yang sudah juga dibuat di proposalnya di bab 3-nya. Dan ini langsung ke bab 4. Nah, bagaimana cara dia menyajikan? Dia ada data yang kuantitatif, memang banyak sekali karena sangat signifikan data kuantitatifnya.
dari 3 variabel terikatnya tadi. Nah, ini dijelaskan terlebih dahulu orientasi pelatihan segala macam dijelaskan. Kemudian ini dijelaskan. Kita langsung ke hasil data. Langsung ke hasil data. Juga ada hasil diskusi sikap. Ini ada juga data kualitatif yang disajikan di sini. Ini ada hasil skor post test. Nah, ini skor post testnya langsung. Jadi terdapat perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas perlakuan. Nah, kita lihat ada diagram-diagramnya. Ada uji normalitas data. Ini menggunakan hasil uji distribusi data Kolmogorov-Smirnov. Ini uji normalitas datanya. Ada uji homogenitas varian. Ini ada uji Levin untuk homogenitas varian. Ada uji beda. Ada uji beda rata-rata, pretest dan post-test. Ini sama seperti biasanya pada penelitian eksperimen. Ini ada hasil MANOVA, Kering Guru. Dan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil ANOVA pada ketiga indikator. Ini hasilnya. Nah, perubahan nih tabelnya. Post test dan pre-test pada guru kelompok kontrol itu yang rendah itu 68% gitu Bapak Ibu. Lanjut, ini kelompok perlakuan itu sangat tinggi. Itu ada yang 18 orang, itu sangat tinggi. Ini pengujian hipotesis 1. Terdapat perbedaan yang signifikan Kering guru tanpa pemberian BMT dibandingkan guru dengan pemberian BMT. Ini ada uji hipotesis 2 dari 4 rumusan atau pertanyaan penelitian tadi. Terdapat perbedaan dari keempat hipotesis yang dibuat dari 4 pertanyaan penelitian. Ini ada pembahasannya, dibahas di sini sama seperti biasanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review dari disertasi ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, kehilafan, dan saya mengakui keterbatasan saya dalam membuat video review ini, karena video review ini saya rekam menggunakan HP karena saya memiliki kendala dari kemarin laptop saya macet, nggak bisa dijalankan beberapa aplikasi, Windows-nya harus diperbarui sepertinya. Jadi ini ada daftar daftar pustakanya juga yang bisa kita lihat. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.